Halo sahabat klikinfo.id, jumpa kembali dalam program Bincang Santai. Saat ini bersama saya seorang yang punya hati melayani, punya hati peduli. Beliau adalah Bapak Jimmy Untoro. Panggil Jimmy Untoro aja, jangan Bapak, nggak enak lah ya. Nggak enak ya? Nggak apa-apa, kita nggak. Mas boleh nggak Mas? Siap. Saya biasanya suka panggil Bung. Tapi Bung kalau boleh, saya, Mas, ya boleh ya. Santai aja. Nah saya lihat Bapak mungkin lahir di Semarang katanya Pak. Yep. Iya, biasanya suka emas gitu ya. Masih muda, berbakat, punya hati. Itu yang banyak orang tidak miliki ya. Kalau yang muda keliru loh. Apa tuh Pak? Coba umur saya berapa coba? Ya 45-an lah mungkin ya. Waduh, ntar gua kasih tip deh. 48. 62 gua. Wes, dahsyat. Gua masih bisa 200 kilo sepeda, tadi barusan sepedaan. Dahsyat nih, luar biasa ya. Sahabat Klikinfo ID, siapa yang bisa di umur 60 mengalahkan Mas Jimmy Untoro yang luar biasa. Oh, dahsyat. Nah, ini Anda tadi rilis meluncing ya, meluncing sebuah kanal baru. Namanya apa kanalnya Pak? Jimmy Untoro Channel, Mas Didi. Jimmy Untoro Channel. Nah, ini apa harapan Anda? Artinya gini, orang meluncing sesuatu pasti ada yang diinginkan, ya kan? Ya, nah, apa sih maksudnya Anda meluncing ini? Apa nih kira-kira? Jadi Jimmy Untoro Channel ini dalam program Satu Cerita untuk Indonesia. Oke. Inti daripada channel ini yaitu mengajak seluruh netizen dimanapun mereka berada untuk mempraktekkan kehidupan gotong royong itu seperti apa. Ternyata banyak orang-orang di Indonesia ini yang sederhana, tapi do something great untuk orang lain, untuk komunitasnya. Dan itu biasanya jarang untuk diliput kan. Untuk diri sendiri lah. Biasanya untuk diri sendiri, nggak even media kan nggak suka ngeliput yang demikian, mungkin nggak terlalu sensasi, nggak terlalu hot gitu ya. Nggak viral katanya gitu. Nggak viral. Nah padahal banyak sekali orang-orang insani Indonesia ini do something great. Nah kanal kami berharap lewat Satu Cerita untuk Indonesia ini mereka bisa lihat, oh ternyata banyak orang yang melakukan sesuatu buat orang lain. Dan harapan saya pribadi lewat kanal ini mereka bisa terinspirasi, teredukasi, dan terlibat. Untuk mendukung apa yang dikerjakan oleh para narasumber yang kami interview, atau mereka melakukan sendiri lah gitu. Jadi nanti isinya itu berupa cerita-cerita atau maksud saya mereka yang telah melakukan banyak hal untuk orang lain itu mungkin. Mostly Satu Cerita ini untuk Indonesia, orang-orang sederhana yang melakukan sesuatu. Entah buat komunitas, kota, bangsa, tapi kurang terekspos. Nah, kita mencoba untuk menjadi pintu atau jembatan. Ini loh, ada orang-orang yang menurut saya hebat sih. Orang-orang ini tidak dalam dunia politik, nggak dalam dunia entertainment, nggak benar-benar edukatif mungkin tapi mereka orang-orang yang simple, just do something. Saya ketemu ini Mas, jadi misalnya oma-oma, mereka udah 30 tahun lebih, ibu guru kembar. Dia mengumpulin anak-anak gelandangan, lalu dilatih, diajar, lalu dia keliling seluruh Papua, seluruh Indonesia, dia udah keliling. Tapi kan banyak orang yang nggak tahu. Nah, lalu dilatih di galerinya beliau, batik, seni, masak, lalu balik ke kampungnya, and do something great. Akhirnya setelah diajarkan mereka mengajarkan juga. Nah, banyak orang membangun sebuah kanal atau portal atau apapun ada tujuannya. Ya dalam tanda kutip, banyak kan orang mau ngambil profit dari situ, ya kan? Kita nggak bohong lah ya. Kita lihat sering. Nah, kalau Pak Jimmy Untoro sendiri atau Mas Jimmy Untoro sendiri yang membangun kanal ini, itu sebetulnya mau mengajak orang masuk ke dalam istilahnya tujuan Anda, misi Anda, atau hanya ini loh mereka. Boleh nggak diceritakan? Jadi duit itu kan penting. Tanpa pasti. duit ya semuanya nggak bisa buat kanal ini. Tapi duit itu insya Allah memang kita udah siapkan. Tapi justru kita ingin mengajak audiens mendukung para narasumber, langsung mendirect. Jadi mungkin kami satu-satunya kanal yang misalnya ada narasumber
IBK, ayo dukung IBK. Dia hubungin langsung, kirim duit langsung, nggak lewat kami. Nggak ke funding Anda? Nggak usah. Kita kan bukan bank, repot banget gitu ya. Kalau mereka langsung berhubungan. Nah kalau semua lewat kita kan nantinya kita harus ngatur admin, nanti motong dan sebagainya. Dikiranya kita ingin cari profit seperti tadi. Jadi justru kita pure jembatan. Nih. Ada sekolah darurat Kartini ini ada koin komunitas Isometnas Indonesia. Mohon dibantu, ayo dukung. Jadi kami kanal satu-satunya yang mempromosikan pekerjaan orang lain, misi orang lain. Itu dahsyat sekali. Jadi Anda justru mempromosikan sesuatu yang mungkin tidak terlihat selama ini. Dan banyak kan orang tuh ya kan ada tuh yang kanal-kanal kan memang sih ada mengekspos orang yang sedang kesusahan, tapi masuk ke rekening A dulu makanya kan, baru dia salirkan. Itu yang yang kemudian ya kita nggak tahu ya bila kemana, tapi Anda langsung. Jadi setiap account daripada para narasumber mereka bisa langsung menerima, nggak harus nanya ke Pak Jimmy dapat berapa, nggak usah, langsung aja ya. Nanti kira-kira Anda punya tim dong artinya ya. Anda kan tadi cerita dari Sabang sampai Merauke, Anda terlibat dengan orang-orang yang seperti ini. Nah artinya Anda kan, saya nggak tahu ya, Anda sempat datang langsung ke mereka atau hanya dari laporan aja ke orang? Mostly saya sendiri yang akan datang. Mungkin menginterview, saya harus ketemu para narasumber tersebut. Lalu mengunjungin, mungkin tidak bisa semua saya kunjungin. Saya harapkan insya Allah bisa mengizinkan saya untuk mengunjungin, dan saya sendiri juga mau belajar Mas Didi. Bagaimana sih mereka melakukan apa, lalu saya bisa belajar dan menolong orang lain yang ini loh. Ada yang melakukan ini, Anda bisa lakukan di daerah kamu sendiri gitu. Jadi tim kami meng-survey, saya sendiri akan terjun juga. Kan memang itu hati saya juga. Tujuannya hati seperti itu. Oh, boleh saya tahu nggak sejak kapan Mas Jimmy ini tiba-tiba, kan Anda seorang bisnismen, kontraktor, ada banyak bisnis yang Anda geluti. Tiba-tiba Anda punya hati seperti ini sejak kapan kira-kira? Sebenarnya saya mendirikan yayasan World Harvest, itu yayasan yang bergerak dalam komunitas edukasi dan media. Jadi kami telah menolong banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah, mungkin udah puluhan ribu lah Mas Didi yang kita bantu ya, kita sekolahkan. Kita bangun sekolah-sekolah, ada 7 sampai 11 sekolah yang ada di Jabodetabek sampai di Aceh dan di Papua. Lalu kita melakukan microfinance, kita membangun MCK di daerah demi daerah. Ambil contoh waktu gempa tsunami, mungkin kami yayasan pertama yang masuk 3 hari setelah tsunami di Aceh, dan mengisi rumah sakit Zainul Abidin dengan mungkin 100 kontainer dari luar negeri yang membantu Indonesia. Jadi sebenarnya udah lama, cuman melakukan kanal ini perlu atau enggak dan sebagainya ya. Dan seringkali kita ditanya, rasanya waktunya memberi informasi satu-satu kan susah. Nah, kanal ini hopefully bisa memberikan edukasi. Luar biasa ya, Anda tercetus kan. Pamannya ada seorang yang kaya punya duit, gue pengen bantu nih Mas, nanya ke Mas Jimmy kan, ya kan? Daripada nanya, nih udah ada nih kanalnya, tinggal pilih kamu mau bantu di mana, membantu mereka anak-anak, membantu orang maaf yang cacat atau apa, ya kan? Luar biasa. Paling tidak nanti apa yang sudah Mas Jimmy itu lakukan bisa banyak tumbuh-tumbuh. Mas Jimmy yang lain. Kan Mas Didi kadang-kadang orang melakukan sesuatu ya. Dia udah melakukan, lalu minta duit itu kan hatinya nggak ketemu itu ya. Orang-orang itu adalah kalau Allah ngasih segini, Tuhan kasih segini ya saya lakukan segini. Tapi juga banyak orang-orang yang punya duit nggak tahu disalurkan kemana, dikorupsi nggak saluran ini. Itu banyak perusahaan melakukan CSR, tapi hanya for the sake of CSR, tapi jiwanya nggak dapat. Nah kita ingin harapkan supaya yang mereka butuhkan tidak sekedar duit Anda, tapi yang mereka butuhkan adalah jiwa, roh, hati untuk berbagi rasa. Nah itu lebih daripada uang sih sebenarnya. Oke, Pak Jimmy, mungkin lebih jauh saya mau bertanya. Ini kan Pak Jimmy posnya di Jakarta atau di Jakarta. Nah, ada nggak di daerah-daerah yang lain, mungkin di Kalimantan atau Jawa Timur, kemudian pengen langsung gitu mamanya kayak gitu, atau
Ada nggak rencana Pak Jimmy untuk membuka cabang-cabang kayak gitu? Cabang sih enggak, tapi kita akan mengekspos mereka-mereka dari seluruh Sabang sampai Merauke, Aceh sampai Papua. Jadi nggak sekedar orang Jakarta sebagai narasumber ya, tapi banyak kok orang-orang di daerah yang melakukan sesuatu yang besar sekali. Kami akan melakukan di Sumba, di Papua, Kalimantan gitu ya, dan mereka nggak dapat akses dengan Jakarta. Betul. Mereka nggak dapat akses dengan quote-unquote orang-orang yang punya jiwa filantropi. Nah, saya harapkan lewat satu cerita untuk Indonesia, kanal Jimmy Untoro ini, oh ada dong di Kalimantan, ada dong di NTT, ada di Papua, ada di Aceh, dan saya kira kita nggak perlu membuka cabang lah. Mereka udah banyak kok yang melakukan, tinggal kemitraan, kolaborasi, gotong royong, itu adalah spirit yang akan kita bangun. Jadi nggak buka cabang, tapi mungkin bermitra mungkin ya? Iya, itu harapan kami. Kalau nggak salah, Pak Jimmy juga bergerak di bidang pendidikan ya? Iya. Nah, pendidikan ini kan butuh secara langsung. Seperti tadi kan ada yang diajarin, ya kan, masak atau melakukan sesuatu IT. Nah, ketika mereka bisa kembalikan ke daerahnya untuk kemudian. Nah, itu nanti kalau di daerah, jadi Pak Jimmy perlu mitra-mitra di daerah untuk terus bersinergi gitu kira-kira ya? Kami ada satu sekolah namanya School of Technopreneur Nusantara. Di mana itu Pak? Kebetulan kita akan relaunching September ini di Danmogot. Jakarta Barat, sudah 10 tahun ini saya bawa teman-teman dari Papua, saya train kurang lebih 2 tahun sampai 4 tahun, lalu balik lagi ke Papua. Itu salah satu dalam dunia pendidikan yang kita bina. Yang kedua, kalaupun membuka cabang itu bukan cabang daripada yayasan atau channel ini, tapi kita ingin membuka sekolahan di situ. Di daerah-daerah, entah Papua, entah di Sumba atau dimanapun juga, kita akan buka sekolah dan hopefully sekolah ini bisa mengedukasi orang-orang daerah setempat untuk improving lah, untuk knowledge, edukasi. Jadi harapkan di tempat-tempat daerah ini bertemu orang-orang punya hati sama Pak ya. Artinya kalau hatinya nggak sama akan berpikir dari keuntungan, kan? Tapi kalau mereka punya hati yang sama, dari daerahnya akan berkembang lagi mitra-mitra sampai ke pelosok-pelosok. Gitu saya kira. Kami membangun satu usaha ya Pak Didi ya. Usaha kami, perusahaan kami itu apa namanya ya, social entrepreneur atau social enterprise. Jadi perusahaan yang keuntungannya sebagian besar dividends diberikan untuk kesejahteraan masyarakat. Ini sebenarnya nanti akan kita tayangkan, akan kita edukasi itu ya. Saya sudah melakukan hampir 25 tahun. Jadi ambil contoh, kami punya perusahaan 52 grup. Artinya 52% dividen daripada perusahaan kami berikan untuk mensejahterakan rakyat. Rakyat di sekitar tempat itu atau rakyat di sekitar di mana perusahaan kami ada, atau dimanapun yang mereka butuhkan, yang kami merasa connect, pas, ya kita dukung. Siap. Ya tadi misalnya hampir 30-40 ribu anak-anak, itu kan butuh duit banyak. Betul. Banyak kan mereka jadi ketika di daerah itu banyak kan mereka dibantu, dibimbing untuk belajar. Tapi begitu lulus, harus kembali. Nah, atau kita carikan pekerjaan. Itu Pak, yang kadang-kadang bentuknya begini. Pernah beberapa kali saya bertemu dengan orang-orang daerah, kemudian mereka dari daerah disekolahkan di kota. Begitu diselesaikan mereka dibalikin lagi ke daerah. Ada yang nggak mau balik. Ada lagi dibalikin. Persoalannya ketika dibalikin dia bingung Pak. Di daerah saya ngapain ya? Karena kemampuannya kemampuannya di IT. Begitu masuk ke pedalaman, saya IT ngapain ya? Butuh orang yang kemudian mau mentor, bikin sesuatu. Nah itu memang berkesinambungan ya. Ini nggak bisa dilakukan di satu lini. Anda mungkin akan berjejaring dengan pengusaha ya, dengan pemilik pabrik atau apa. Ya, saya percaya lah Pak, Mas Jimmy linknya banyak sekali, bisa sangat membantu. Jadi sebenarnya Mas Didi, kalau mereka mau tinggal misalnya di Jakarta, kita nggak keberatan. Karena suatu saat pasti hati nurani mereka ingin membangun daerahnya. Cuman kita pantau, kita kasih wawasan, kita memberikan lingkungan, yuk daerah kamu membutuhkan kamu.
Nah kalau langsung dibalikkan dan tidak ada sarana, ya kasihan dia. Tidak semua orang yang kami bina berjiwa entrepreneur. Betul. Nah kita jadikan profesional dulu. Nah kalau emang siap ya kita mulai bangunkan atau kita konekin dengan perusahaan-perusahaan yang ada di situ. Nah Pak Jimmy, kalau dengar dari ceritanya mungkin udah puluhan tahun ya bergerak di bidang untuk apa namanya tuh melayani, membantu orang ya, founding seperti ini. Boleh tahu nggak apa sih kendalanya? Pernah nggak ngalami macet di mana, terbentur di mana, ternyata maaf nih duitnya dikirim nggak nyampe? Ada pengalaman seperti itu nggak? Banyaklah kendala-kendala. Doing good sometimes is not easy. Ya, betul. Apalagi regulasi di Indonesia yang masih tidak penuh dengan ketidakpastian. Jadi berbuat baik itu belum tentu gampang. Ya, betul. Ya kan? Masalah ngapain lu datang-datang mau bantu kami? Maksud apa? Dan sebagainya kan? Nah, ya kan? Jadi ya itu wajar aja, kecurigaan itu ada di setiap kita semuanya lah, karena belum mengenal. Maka itu yang kami lakukan adalah pendekatan dan kita membuka diri kita. Kita melakukan semuanya tanpa memandang suku, agama dan ras, itu penting sekali. Jadi yang kita lakukan pendekatan, lalu apa sih yang kalian butuhkan, bukan apa yang kami punya. You butuhkan apa? Kalau kami punya, kita lakukan. Kalau nggak punya, kita cari koneksi, kolaborasi, sehingga mereka bisa maintain. Nah ini yang seringkali kita nggak mau hit and run ya, kita mau untuk stay di sana, untuk membangun. Cina ambil contoh ya, kenapa bisa menjadi dalam less than 25 years? Karena Xi Jinping sendiri mengatakan bahwa orang-orang lulusan college harus tinggal di village atau countryside. Jadi orang-orang pinter lulus itu harus tinggal di desa-desa. Jadilah desanya. Ini semuanya ngumpul di kota, Pak. Maka itu kalau mau ingin membangun Indonesia, nggak sekedar teksnya diambil dari orang-orang itu terus. Desanya dibuat jadi kota aja, dibuat mandiri, dibuat sejahtera. Nanti teksnya akan naik. Nah itulah makanya dalam edisi perdana kami, kami intentionally dengan niat mempersembahkan seorang wanita, Ibu Puni yang punya hati bagaimana menerangi desa-desa di Indonesia. Bukan masalah listrik, tapi setelah itu desa itu bisa mandiri. Itu dahsyat banget tuh Mas Didi. Memang kalau saya membaca kisah Tri Mumpuni ini bukan cuman masalah listriknya, betul yang dikatakan Mas Suntoro, tapi kerinduannya. Artinya kan dia tidak lakukan buat dia sendiri, ya kan? Dia lakukan buat orang lain. Itu sebenarnya yang semangat itu yang akan tumbuhkan. Nah terakhir nih, jadi harapannya Mas Jimmy apa nih setelah launching ini, kemudian bergerak kemana diharapkan bisa bersinergi dengan perusahaan, bersinergi dengan orang-orang punya hati sama. Cerita dong biar. Harapan saya pribadi sih jangan lupa untuk subscribe, like and comment. Yang kedua terlibat yuk sama-sama dengan para narasumber kami, terlibat atau Anda mulai sesuatu dengan apa yang Anda miliki. Do something for your country. Itu right or wrong is my country ya. And yuk do something sehingga gotong royong itu adalah budi pekerti yang tidak di classroom saja, tapi di kehidupan kita hari lepas hari. Kalau roh gotong royong ini ada, saya kira Indonesia bisa menjadi top 3 lah gitu. Bukan impian tapi kenyataan. Luar biasa. Thank you Mas Didi. Aplaus buat Mas Jimmy Kuntoro. Saya berharap dan kami semua berharap banyak putra-putra bangsa yang punya hati yang sama. Saya percaya Indonesia akan lebih cepat ya pulihkan dari keterpurukan kemarin 2 tahun itu ya. Oke, sahabat klikinfo.id, demikian bincang-bincang saya dengan Bung atau Mas Jimmy Kuntoro. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Pak.